Salam damai. Hari ini Kamis Pekan Paskah ke-7, tanggal 2 Juni 2022. Kita bersama-sama membaca dan merenungkan bacaan Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Marilah kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Kami mohon tuntun kami dalam merenungkan sabda-Mu, agar kami memahaminya dan mampu melakukan kehendak dan rencana-Mu untuk hidup kami hari ini. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan atas bacaan di atas. Injil yang baru kita baca dan kita dengarkan hari ini adalah lanjutan doa Yesus. Doa itu ditujukan untuk kepentingan murid-muridnya dan dilandasi oleh keprihatinan atas situasi para murid. Yesus prihatin terhadap para murid-muridnya. Yesus menyadari kehidupan para muridnya yang diselimuti oleh kesulitan dan situasi yang menyakitkan. Yesus juga menyadari bahwa jika mereka terpecah atau berselisih satu sama lain, mereka tidak akan dapat menjalankan misinya seperti yang diharapkan oleh Yesus sendiri. Mereka masih merasakan ditinggalkan oleh Yesus. Mereka merasa harapannya terputus. Bagi Yesus, kesatuan itu amat penting dan mahal. Kesatuan adalah dasar untuk menuju kehidupan. Tanpa ada kesatuan, tidak ada kehidupan. Dalam suasana keterceraiberaian, pasti tidak ada kehidupan. Kesatuan itu menjadi amat mendesak bagi Yesus. Maka Yesus sendiri sungguh, karena kesatuannya dengan Bapanya di surga, akhirnya lahir kehidupan baru yang bisa dialami oleh banyak orang. Oleh karena itu, Yesus mendoakan para murid-Nya agar tetap bersatu. Yesus berdoa tidak hanya untuk murid-murid-Nya, tetapi juga berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya. Tidak peduli abad atau bangsa mana
orang-orang percaya itu akan hidup. Yesus merindukan kita untuk menjadi satu dengan Dia dan dengan Allah, sama seperti Yesus mendambakan kesatuan yang penuh kasih itu. Yesus juga berdoa bagi kita semua agar kita hidup dalam kesatuan. Kita hidup tidak sendiri. Kita selalu berada di tengah-tengah orang lain. Kita berkembang karena ada orang lain. Kita menjadi menyadari seorang manusia karena ada orang lain, dan kita hidup karena ada orang lain atau sesama. Maka kita mesti bersatu dengan sesama. Yesus sungguh melihat kelemahan kita juga dalam kemampuan untuk bersatu. Yesus menyadari bahwa kita rapuh dalam kebersamaan. Tentu Injil hari ini sungguh mengingatkan kita akan pentingnya kebersamaan itu. Kita pasti tidak gampang hidup bersatu dengan sesama karena perbedaan berbagai latar belakang. Adalah tidak mudah hidup bersatu karena manusia punya kemampuan hidup sendiri. Hidup bersama menjadi penting karena di dalam hidup bersama ada kehidupan. Memang harus diakui bahwa tidak gampang hidup bersama. Paulus juga sungguh mengalami kesulitan untuk hidup bersama dengan orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi karena perbedaan paham tentang kebangkitan, terutama ketika dia di penjara. Namun dalam kesulitan, Yesus juga hadir melalui Roh-Nya dengan berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma." Kesatuan apa yang diharapkan Yesus untuk kita tunjukkan? Kesatuan yang sanggup menghargai orang lain. Kesatuan yang menggantungkan diri kita kepada orang lain. Kesatuan yang dapat bekerja sama. Kesatuan yang meyakini bahwa dengan adanya kesatuan kita memperoleh kehidupan dan kegembiraan. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Panggilan manusia itu tumbuh dan berbuah, dan buahnya banyak, manis dan kekal. Dan itu ada dalam konteks kesatuan. Dalam hal ini kita harus mempunyai hati yang kuat. Seperti dikatakan oleh Yesus kepada Paulus dalam bacaan kedua, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Tuhan juga mengharapkan agar kita sanggup menguatkan hati kita. Artinya kita mesti mengandalkan hati dalam hidup. Melalui hati yang kuat kita juga sanggup bersaksi akan makna hidup. Tanpa hati rasanya kita tidak akan sanggup mempersatukan diri dengan sesama. Tanpa hati kebersamaan kita pasti tidak bermakna. Tanpa hati kita sulit melihat ada yang baik dalam diri sesama. Tanpa hati kita mungkin mau menggantungkan diri kita kepada sesama dalam kebersamaan. Moga-moga kita semakin sanggup hidup bersama dengan siapa saja, dan semoga kebersamaan kita itu diikat dengan hati yang benar dan hati yang lembut. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui sabda-Mu hari ini. Kami mohon kuatkanlah hati kami, agar kami dapat bersaksi dan memaknai hidup dengan mempersatukan diri dalam hidup bersama dengan sesama. Semoga dalam kebersamaan dengan orang lain, kami dapat memberikan kelembutan hati pada semua orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.